Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di kelas prakarya kelas 9. Kita hari ini akan belajar mengenai kerajinan bahan keras. Nah, apa sih pengertian dari kerajinan bahan keras itu? Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, misalnya menggunakan kayu, kaca, logam, bambu, rotan, dan lain sebagainya. Untuk pengelompokan bahan keras ini dibagi menjadi dua, ada bahan keras alami dan juga ada bahan keras buatan. Untuk bahan keras alami yaitu bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya keras, misalnya kayu, bambu, batu, dan rotan. Kemudian bahan keras buatan yaitu bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat bahan-bahan kerajinan, misalnya berbagai jenis logam dan juga fiberglass atau kaca. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari bahan keras, ada rotan, kemudian ada kayu jati, ada kaca, dan juga ada logam. Selanjutnya, apa sih fungsi produk kerajinan bahan keras itu? Jadi fungsinya ada dua, ada yang digunakan sebagai benda pakai, dan ada yang digunakan untuk benda hias saja. Nah, benda pakai yaitu karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Jadi dilihat fungsinya, apakah digunakan untuk benda pakai, atau digunakan hanya sebagai benda hias. Yang kedua, benda hias, yaitu karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau benda hias. Produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Di sini yang Putri jelaskan ada 5, ada kayu, ada bambu, ada rotan, kaca, dan logam. Untuk kayu, ini keras, kemudian memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dan diukir. Kemudian sebagian jenis kayu dapat memuai karena perubahan suhu. Untuk karakteristik bambu, yaitu batangnya kuat, namun jika terkena air akan terjadi pelapukan. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Kemudian memiliki ruas batang, kemudian tekstur batangnya halus, meskipun tidak diamplas, dan dapat dipotong bentuk sayatan. Yang ketiga yaitu rotan. Karakteristiknya adalah batangnya lebih kuat dari bambu, tekstur batangnya juga halus sama seperti bambu, jadi tanpa diamplas itu sudah halus. Kemudian dapat dipotong bentuk sayatan, panjangnya ini mencapai 10 meter. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan dengan bambu. Kemudian yang keempat ada kaca, karakteristiknya transparan dan bening, kemudian permukaannya licin dan juga kilap. Yang kelima ada logam. Jadi logam itu terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, ada yang emas. Kemudian mudah terkorosi oleh udara. Ada yang tebal dan berat. Ada juga yang pipi dan ringan. Nah, ini adalah contoh sederhana kerajinan dari bahan kayu. Ini kayunya dibuat kerajinan tempat tisu. Kemudian bentuk rak. Dan juga asbak. Ini kerajinan dari bahan keras bambu dibuat hiasan lampu, kemudian tempat tisu, dan juga pot bunga. Ini kerajinan rotan, dibuat piring rotan, ada tas rotan, dan juga tempat pensil. Nah, ini untuk kaca, jadi ini menggunakan bahan bekas botol kaca, jadi dilukis, dihias. Dan ini ada kaca dibuat lukisan, sebagai media lukisan. Nah, ini untuk logam. Logam ini kalian bisa menggunakan kaleng bekas. Ada yang memanfaatkan kaleng rokok dibuat tempat pensil. Kemudian ini kaleng susu dibuat tempat tisu. Kemudian ini ada kaleng yang dibuat untuk celengan. Dan yang atas ini kaleng minuman dibuat miniatur sepeda motor. Nah, ini Putri ambilkan salah satu contoh proses pembuatan miniatur Vespa atau miniatur sepeda motor
dengan memanfaatkan kaleng bekas yang ada di sekitar. Nah, nanti kalian tugasnya silakan membuat karya kerajinan dari bahan-bahan keras, bisa dari kayu, rotan, bambu, kaleng bekas, maupun dari botol bekas, dan juga kaca. Jadi intinya kalian membuat kerajinan dari bahan keras. Silakan kalian cari contoh ide-ide kreatif dari sumber internet maupun dari YouTube. Nah, ini Putri tampilkan hanya sekilas. Nah, kalian nanti bisa cari tutorial di YouTube banyak sekali. Jadi misalnya kalian ingin membuat sebuah lukisan dengan menggunakan media botol bekas, silakan cari di YouTube karena contohnya banyak sekali di sana. Nah, materinya sudah selesai. Jadi buat kalian jangan lupa dikerjakan tugas membuat kerajinannya. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup kelasnya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.